Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, rekan-rekan sekalian, mari kita awali kajian fikih sunnah pada malam hari ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada kesempatan hari ini adalah tentang pernikahan sekufu dalam Islam. Dan ternyata yang menjadi daya tarik yang luar biasa tentang pembahasan munakahat atau pernikahan dalam Islam ini diatur sedemikian dan sedetail mungkin agar setiap orang yang menikah mendapat kebahagiaan yang maksimal, sempurna, paripurna, hingga menghasilkan generasi-generasi sekaliber para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Syariat Islam atau kehebatan syariat Islam, kalau dulu sekitar 2 atau 3 minggu lalu kita berbicara tentang kurban, bahwa amal ibadah di dalam Islam itu akan dianggap tinggi nilainya jika syariatnya mengatur dengan detail, dengan sempurna, dengan rinci, sampai yang masalah-masalah kecil pun diatur, termasuk masalah kurban, sholat. Begitu juga pernikahan ini. Apalagi kalau kita merujuk pada hakikat kebenaran dari pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama yang dilakukan oleh setiap insan yang saling menikah satu dengan yang lain. Ini amalan paling tinggi, ibadah paling lama. Saking lamanya ada yang sampai 60 tahun, 80 tahun, 40 tahun yang tidak dilakukan oleh ibadah manapun dalam pelaksanaannya ini. Oleh karena itulah dalam masalah ini juga, dalam masalah kafaah atau kesetaraan, atau bahasa lainnya sekufu, sampai diatur dalam Islam dengan sempurna. Kita lihat slide selanjutnya. Pertama kita lihat dulu maksud sekufu atau kesetaraan yang dimaksud dalam Islam. Dalam bahasa Arab, al-kafa'ah atau sekufu itu berarti kesetaraan. Al-kufu, al-kafa, al-kafu artinya orang yang sepadan dan sebanding. Nah, istilah ini berarti suami setara dengan istri, atau setara dalam kedudukan, baik status sosial, moral, dan kekayaan. Tidak diragukan semakin dekat kesetaraan antara suami dan istri, semakin kuat pula fakta penunjang kesuksesan kehidupan berkeluarga dan akan lebih terjaga dari kegagalan membangun rumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita berbicara tentang ada nggak dalil yang mengatur ini? Ya, ada nggak dalil yang mengatur ini? Ada dalilnya. Kita nanti bisa melihat dalam surah An-Nur. Bapak Ibu boleh buka Al-Qur'annya supaya lebih menenangkan hati.
Pertama bisa kita lihat ayat ketiga surah An-Nur. Ayat ketiga surah An-Nur itu juga bisa diartikan adanya kesetaraan. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Seorang penzina tidak menikah kecuali kepada perempuan yang penzina juga atau orang musyrikah. Penzina perempuan tidak dinikahkan kecuali kepada orang penzina juga atau musyrik. Dan hal tersebut hurrima dzalika 'alal mu'minin wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Hal tersebut diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Dalil yang kedua, surah yang sama ayat 26. Surah yang sama ayat 26. Allah berfirman, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita yang khabith, artinya wanita-wanita buruk. Khabith, buruk perilakunya, buruk perkataannya, buruk perangainya. Mereka itu untuk lelaki yang juga buruk. Lelaki yang buruk juga untuk wanita yang buruk. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan lelaki yang baik untuk wanita yang buruk. Mereka itulah yang dijauhkan dari apa yang mereka katakan, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, ini menjadi dalil kita tentang pembicaraan pernikahan sekufu ini. Insya Allah kita lihat secara detailnya pada kajian hari ini. Yang kedua, kita lihat slide yang kedua, hukum kesetaraan suami istri. Di sini ada beberapa penjelasan para ulama. Di antaranya adalah penjelasan Ibnu Hazm. Pertanyaannya adalah, apa hukum kesetaraan suami dan istri dalam pernikahan? Sejauh mana ia menjadi bahan pertimbangan? Menurut Ibnu Hazm, kesetaraan tidak dipertimbangkan sedikit pun dalam proses pernikahan. Ia menyatakan bahwa muslim manapun selama tidak berzina berhak menikah dengan wanita muslimah manapun selama tidak berzina. Ia melanjutkan, semua pemeluk Islam adalah bersaudara. Putra seorang biasa tidak haram menikah dengan putri seorang khalifah keturunan Bani Hashim. Orang muslim yang kefasikannya cukup parah sekalipun, selama tidak berzina, setara dengan wanita muslim yang fasik selama tidak berzina pula. Jadi berzina ini dalam kategori batasan yang merah, yang tidak boleh dilampaui oleh siapapun ketika dia ingin mendapatkan pasangan yang ideal, yang baik menurut dirinya. Ibnu Hazm berkata lagi, dalilnya adalah firman Allah surah Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya semua orang beriman adalah bersaudara. Hal ini juga diperkuat dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 3. Allah berfirman setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seseorang. Penutup ayatnya, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wanita-wanita yang diharamkan dikawini. Setelah itu Allah berfirman, dan dihalalkan bagi kamu sekalian selain yang demikian. Surah An-Nisa ayat 24. Dalam
sirah disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zainab. Zainab ini anak paman, anak bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia Bani Hashim. Zainab ini dinikahkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mantan budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Namanya Zaid bin Harithah. Artinya kan ada perbedaan yang mencolok di sini. Tetapi perbedaan kasta ini tidak ada dalam Islam. Ya, mau Bani Hashim ataupun orang biasa, dalam Islam itu yang namanya sekufu sangat erat kaitannya dengan iman, takwa, kebaikan. Jadi tidak berkaitan dengan kamu ini anak presiden, kamu ini bukan anak presiden, bukan. Makanya Nabi SAW menikahkan Zainab Zainab dan Zaid bin Harith. Beliau juga menikahkan Miqdad dan Diba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Yang mana Miqdad ini adalah bukan bagian dari Bani Quraisy. Artinya kalau seandainya dalam pandangan kita setara itu dikatakan setara ketika perekonomian laki-laki seimbang dengan perekonomian perempuan, atau jenjang studi perempuan laki-laki setara dengan jenjang studi si perempuan, keprofesionalan dia dalam bekerja setara dengan perempuan dalam bekerja juga. Walau nanti akan kita dapatkan juga mungkin penjelasannya bagian daripada itu. Tetapi yang mau ditekankan di sini makna kafaah atau setara, ya, sekufu di sini bukan sekadar melihat perkara-perkara duniawi ataupun nasab. Ibnu Hazm menjelaskan mengenai pendapat kami tentang lelaki dan wanita yang sama-sama fasik. Orang yang berbeda pendapat dengan kami mesti tidak membolehkan lelaki fasik untuk menikah dengan selain wanita fasik. Begitu juga wanita fasik tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki fasik. Tidak pernah ada ulama yang berpendapat seperti itu. Malah sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya semua orang yang beriman adalah bersaudara walau kana fasiqon. Walau dia orang fasik. Walau dia muslim yang fasik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ini dijadikan oleh Ibnu Hazm membolehkan laki-laki fasik menikah dengan wanita yang fasik selama tidak berzina. Siapakah orang fasik ini? Di antaranya adalah orang yang mengingkari janji. Yang kedua, orang yang minum khamar. Yang ketiga, orang yang sering meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang fasik namanya. Jasadnya muslim tapi hatinya buruk. Tetapi selama dia tidak mengikrarkan kemurtadannya, maka dia tidak dihitung murtad. Dia dihitung fasik. Yang pastinya kalau kita kemarin merujuk pada cara memilih calon istri atau calon suami, maka ini semua harus dipikirkan baik-baik atau matang-matang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tadi kita sampaikan bahwasanya kafaah yang dimaksud di sini adalah bukan kafaah yang dalam kategori duniawi, tetapi erat kaitannya dengan akhlak, erat kaitannya dengan kepribadian diri seorang muslim atau muslimah, baik atau buruknya dirinya tersebut, bukan sekadar permasalahan duniawi atau nasab atau sosial. Maka di sini di poin yang ketiga tentang kesetaraan akhlak yang dipertimbangkan, atau kesetaraan akhlak menjadi pertimbangan. Beberapa ulama berpendapat
kesetaraan suami dan istri dipertimbangkan, tapi sebatas konsistensi kesolehan, terutama akhlaknya. Ini berarti garis keturunan, profesi, kekayaan, dan faktor lainnya tidak menjadi bahan pertimbangan. Ada orang soleh, ya, kehidupannya tiap hari di masjid, marbot masjid dia, datang ke rumah salah satu jamaah yang perekonomian tinggi, ngelamar anak yang bersangkutan. Lalu yang bersangkutan bilang begini, aduh, macam Anda kalau ngelamar anak saya, nanti anak saya jadi apa? Nah, ini bahaya ini. Nanti kita cuplikan satu hadis yang luar biasa yang harus menjadi pertimbangan kepada kita. Jangan sampai kita memandang sebelah mata masalah kesolehan seseorang. Seorang laki-laki yang soleh tidak memiliki garis keturunan terpandang sekalipun boleh menikah dengan wanita dari keluarga yang terpandang. Seorang laki-laki berprofesi rendah boleh menikah dengan wanita berstatus sosial tinggi. Seorang lelaki yang tidak terkenal boleh menikah dengan wanita yang terkenal dan terhormat. Seorang lelaki miskin boleh menikah dengan wanita kaya selama lelaki itu muslim dan menjaga kehormatan diri. Wali perempuan tidak berhak menghalangi ataupun menuntut mereka berpisah, dan sekalipun lelaki tersebut tidak sederajat dengan wali yang melangsungkan akad selama sang wanita bersedia dinikahi olehnya. Akan tetapi jika lelaki tersebut tidak istiqomah dalam kebaikan, maka tidak ada setara dengan wanita yang soleh, sehingga wanita tersebut berhak menuntut pembatalan akad jika statusnya masih perawan ketika ayahnya memberitahu bahwa dia telah menikah atau dia telah dinikahkan dengan lelaki yang fasik. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan, para ulama mazhab Maliki tidak berbeda pendapat bahwa jika seorang gadis perawan dinikahkan oleh ayahnya dengan lelaki pemabuk atau lelaki fasik pada umumnya, maka gadis tersebut berhak menolak pernikahan tersebut. Bahkan pemerintah berwenang harus meneliti perkara tersebut lalu memisahkan mereka. Begitu juga sang ayah menikahkannya dengan lelaki yang kekayaannya dipastikan haram atau sering bersumpah untuk menceraikan istrinya. Nah, di sini menegaskan kepada kita bahwa yang pertama, konsistensi akhlak itu penting sekali. Walau yang bersangkutan tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki jaminan yang jelas. Kalau di Libya itu menikah itu harus punya rumah, harus punya rekening di bank minimal 20.000 dinar dan lain sebagainya baru bisa menikah. Nah, kalau di Indonesia insya Allah nggak terlalu sulit, ya, selama yang bersangkutan bertanggung jawab. Tetapi jika ketahuan bahwa yang bersangkutan atau lelaki yang menikahi wanita tersebut adalah orang yang tidak konsisten akhlaknya, kalau di Indonesia ini nggak jarang tampang itu sangat menarik. Macam saya ini janggutan, pecian kemana-mana udah dihitung soleh, walau nggak tahu dalamnya bagaimana. Perempuan banyak menarik, banyak yang tertarik. Dan perempuan kalau dibilangin kamu mau nggak saya nikahin, senang dia Pak. Jarang yang nolak itu, mau katanya. Kenapa? Lihat tampangnya janggutan, ya, ada 2 di sini hitam, ya. Padahal hitam ini nggak tahu saya kenapa ini Pak. Kalau bilang sering sujud nggak juga sih. Nah, ketika mereka mau akad, lalu ada orang bilang, kamu kenal nggak dengan calonmu itu? Ya kenal, tapi belum lama. Calonmu itu nggak bener loh.
Ini buktinya, ini dibuktikan sama orang-orang itu. Maka wanita tersebut berhak mengatakan, mohon maaf, saya nggak mau menikah dengan Anda. Atau sudah jadi pernikahan tetapi belum bersenggama, artinya lelaki ini belum mengapa-apain istrinya, maka si istri boleh meminta agar akad dibatalkan. Nah, ternyata ketika si wanita minta dibatalkan akadnya, ayah dan pihak laki-laki tidak mau. Si perempuan bilang, nggak apa-apa, saya akan lapor ke pemerintah, artinya Kemenak, KUA. Maka dalam hal ini KUA harus mengakomodir permintaan si wanita, karena sudah ada bukti yang menjelaskan tentang kefasikan atau keburukan laki-laki tersebut, sampai pada tahap membatalkan pernikahan mereka. Nah, di antara laki-laki yang buruk tersebut adalah orang-orang yang peminum khamar, pemabuk. Pulang dari dari luar rumah, sampai rumah badan dan mulut udah baunya nggak genah-genah. Atau lelaki yang sering bohong. Dari mana bang? Dari kantor. Ternyata dari rumah siapa? Rumah wanita yang lain. Dari mana bang? Lemburnya di hotel sama perempuan. Nah, lelaki yang seperti ini bukan secara fasik, dia juga termasuk penzina, maka si perempuan boleh meminta agar akadnya dibatalkan. Termasuk lelaki yang kaya tapi kekayaannya ribawi semua. Mobilnya ribawi, rumahnya ribawi, dagangannya ribawi semua. Ya, dipastikan haram atau tidak jelas sumbernya. Ada kiai punya tanah 120 hektar. Kalau dihitung-hitung santrinya bayar segitu, nggak mungkin punya tanah sampai 1000 sebegitu besar. Maka bisa dilacak nih, dia sumber uangnya dari mana. Ya. Dia nggak kerja apa-apa, tidak ada bisnis apa-apa, besar penghasilannya. Nah, itu harus dilacak. Dan kita sebagai orang muslim jangan pernah hijau mata melihat orang kaya. Jangan pernah terpesona melihat ada orang kekayaannya luar biasa, karena banyak nyumbang ke Al-Aman, kata-katanya paling didengar. Ya. Wah, itu bapak itu banyak nyumbang kemari. Ya, ternyata banyak sumber yang nggak jelas dalam hartanya tersebut. Atau laki-laki yang tidak bisa menjaga lisannya dengan banyak bersumpah untuk mencari istrinya. Demi Allah, kalau kamu begini saya ceraikan. Demi Allah, saya ceraikan. Kalau kamu begini saya ceraikan. Ini laki-laki yang tidak punya rasa malu. Ya. Karena bahasa cerai-cerai ini bahasa yang dimurkai Allah walaupun dihalalkan dalam Islam. Maka hati-hati bahasa ini. Dan mohon maaf, kita semua yang paham diri kita terhadap keluarga kita. Kajian yang kita sampaikan di sini bagaimana memperbaiki keluarga kita. Jangan sampai ada di antara jamaah Al-Aman yang aktif sholat tetapi kurang ajar sama keluarganya, nggak bagus sama anak-anak, nggak baik sama istrinya. Mohon maaf, kalau ada orang seperti ini, bisa-bisa sholatnya, puasanya, zakatnya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata baginda Rasulullah SAW, saya ini orang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah.
dan saya orang yang paling baik kepada keluarga saya di antara kalian, sekali berbaginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadikan kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil yang menegaskan bahwa kesetaraan yang dimaksud dalam pernikahan di sini adalah akhlak, perilaku baik adalah pertama firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Artinya, kemuliaan, derajat yang tinggi, tolak ukurnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini harus mencakup dua dimensi. Yang pertama dimensi fisik, yang kedua dimensi hati. Makanya kata baginda Rasulullah bilang begini, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, di hati, kata Rasulullah SAW. Walaupun bapak-bapak pakai libas takwa, pakai baju koko, kan baju koko kata baju takwa. Orang yang pakai baju koko itu baju takwa Pak namanya. Ternyata ada juga pastor yang pakai jubah Pak. Ya, kalau kita pagi hari Ahad pagi Pak jalan ke Kaliurang KM 67 itu Pak, nah di situ banyak ustadz-ustadz Pak pakai jubah Pak, tapi nggak pakai peci, pakai jubah Pak, lagi briefing dan diarahkan oleh pasturnya Pak. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dari segi penciptaan dan status kemanusiaan, semua manusia adalah setara. Seseorang tidak lebih unggul daripada orang lain kecuali dari aspek ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan menunaikan hak Allah dan hak manusia. Bahkan pernah Nabi Lut alaihi salam saking pengennya umatnya baik, kenal ya Bapak Ibu ya, Nabi Lut ya, yang nabi yang kaumnya kaum sodomi ya. Nabi Lut pernah bilang begini, sampai-sampai Nabi Lut tidak lagi memandang bahwa saya ini seorang nabi, karena pengennya orang-orang di sekitarnya itu baik, jangan lagi melakukan itu. Apa kata Nabi Lut? Wahai kaumku, ini anakku, lebih suci untuk kalian. Anak Nabi ditawari kepada orang yang seperti itu, saking pengennya baik itu, hingga menghilangkan kesetaraan tersebut. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menjadikan bahwa kesetaraan itu dilihat dari ketakwaan dan akhlak adalah hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Kita lihat ya ini, ya benar. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu. Jika seorang lelaki yang ketaatan agama dan kebaikan akhlaknya kalian sukai, datang kepada kalian untuk meminang, fankihuhu, maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Jika itu tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi ini. Nah, hadis ini mengandung arahan kepada para wali agar menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada lelaki yang taat agama, amanah dan akhlak baiknya yang meminangnya. Jika mereka enggan menikahkannya dengan lelaki yang berakhlak mulia itu dan lebih mengutamakan status sosial, garis keturunan, karisma dan harta, maka yang akan terjadi adalah fitnah dan kerusakan besar yang tidak akan berkesudahan. Nah, dulu ada seorang sahabat yang dinikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seorang sahabat yang terkenal buruk rupa, ya, nggak punya harta, miskin dia. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, ada apa dengan orang-orang lelaki di sekitar engkau? Mereka tidak mau menikahkan anaknya kepadaku. Nah, akhirnya Rasulullah bilang begini, pergilah kepada Fulan bin Fulan, katakan bahwa Rasulullah meminang anakmu untuk saya. Dan ternyata lelaki ini, wanita ini adalah anak seorang bangsawan Madinah, yang akhirnya mereka dinikahkan. Lelaki ini adalah orang soleh, Julaibib namanya. Orang soleh, akhlaknya luar biasa, amalannya jangan ditanya. Tidak ada yang amalnya sebanding dengan kita pada saat ini, ya. Tetapi dia tidak punya harta, status sosialnya rendah. Tetapi Rasulullah pasangkan dengan wanita yang baik, kaya. Kenapa? Karena yang namanya kesetaraan ada pada ketakwaan dan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani bayadah, ankihu Aba Hindin wa ankihu ilaihi." Hai Bani Bayad, nikahkanlah Abu Hind dengan wanita dari keluarga kalian dan menikahlah dengan keluarganya. Abu Hind ini dulu statusnya budak, dibebaskan oleh Bani Bayad, lalu dia bekerja sebagai tukang bekam. Nah, kehidupannya meningkat, bagus perekonomiannya, tapi belum menikah. Rasulullah melihat dia orang yang baik. Kata Rasulullah, wahai Bani Bayad, keluarga Bayad, nikahkan anak kalian dengan Abu Hind. Ini menunjukkan bahwa yang namanya status sosial lagi-lagi bukan tolak ukur untuk menjadikan perkara pernikahan ini sekufu. Yang keempat, sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa Rasulullah meminang Zainab binti Jahsy untuk dinikahkan kepada Zaid bin Harisa, yang mana Zaid binti Jahsy ini adalah keturunan Quraisy, anak dari bibi Nabi SAW, yaitu Umaymah binti Abdul Muttalib. Sebenarnya kakaknya, abangnya Abdullah, dia enggak setuju. Kenapa? Karena ini Quraisy, ini bukan Quraisy. Tetapi Rasulullah SAW menenangkan mereka hingga turun firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidaklah pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Ketika turun ayat ini, Abdullah bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, perintahkanlah sesuka hatimu, kami akan mentaatinya. Maka Rasulullah katakan, kalau begitu nikahkanlah Zainab binti Jahsy kepada Zaid bin Harithah. Menikahlah mereka walaupun pernikahannya enggak lama. Yang akhirnya Zainab binti Jahsy ditalak oleh Zaid bin Harithah, lalu Zainab binti Jahsy dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang kedua, yang kelima, yang menjadi tolak ukur kita bahwa pernikahan sekufu itu landasannya adalah ketakwaan, keakhlak dan keimanan, adalah bahwa Huzaifah menikahkan Salim, hamba sahayanya yang telah dibebaskan, kepada Hindun binti Walid binti Utbah bin Rabi'ah. Dinikahkan, padahal Salim adalah hamba sahaya. Kemudian Bilal menikah dengan adik perempuan Abdurrahman bin Auf. Lalu riwayat yang terakhir, Ali pernah ditanya tentang kesetaraan pasangan dalam pernikahan. Ia menjawab, kedudukan semua manusia setara, baik bangsa Arab maupun non-Arab, berasal dari Quraisy, bahkan Bani Hashim sekalipun,
selama memeluk Islam dan beriman. Bapak Ibu, itu beberapa dalil yang bisa kita utarakan tentang pernikahan sekufu ini. Tidak serta-merta harta, pendidikan, keturunan menjadi tolak ukur yang harus dipertahankan dalam pernikahan tersebut. Sebelum kita lanjut, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, silakan yang di depan AC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali kajian malam ini. Saya cuma mau menyampaikan terkait dan pernikahan yang istilahnya terkenal di Jawa, Pak, ya. Kan kita harus melihat bibit dan bobot. Ya. Itu gimana dengan kajian malam ini yang kita terangkan hari ini, mohon penjelasan dengan terkait dengan bibit dan bobot. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya sesuatu yang sebenarnya kita tunggu-tunggu ya. Karena hal ini memang sangat menjadi standar yang luar biasa bagi seorang untuk melakukan pernikahan. Bisa dibuka slide terakhir, Mas. Slide terakhir. Terus. Yang atas. Ah, ini. Jadi kalau kita berbicara standar yang paling standar umumnya yang disepakati oleh para ulama. Tadi kita bicara standar yang tidak semua orang mampu memenuhinya. Itu ya. Tadi kita bicara standar yang semua orang mampu memenuhinya. Artinya kalau kita bicara standar yang tadi pada poin pertama, poin kedua, ketiga, semua orang insya Allah bisa menikah. Tetapi para ulama juga tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan generasi tangguh, generasi yang baik, maka bibit, apalagi Pak? Bobot, bebet. Nah, tiga ini itu juga menjadi standar yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Makanya kenapa baginda Rasulullah bilang begini, nikahilah olehmu wanita yang cantik, kaya, keturunan yang baik, dan berakhlak baik. Perhatikan agamanya, kamu akan selamat. Nikahilah olehmu wanita yang sekufu, kata baginda Rasulullah SAW. Apa sekufu itu? Pertama, garis keturunannya baik. Apa sekufu itu? Nikahi wanita yang merdeka, bukan budak hamba sahaya. Apalagi yang sekufu itu? Nikahi wanita yang memiliki agama yang baik, Islam. Jangan keturunannya baik, merdeka, tapi bukan orang Islam. Susah kita, Pak. Udah banyak buktinya. Kasihan kita, udah banyak buktinya. Kemudian kita harus perhatikan juga profesi wanita ini apa. Apakah dia seorang guru, seorang pembisnis, seorang politikus, seorang ahli hukum. Bahasa kasarnya bahkan tidak jarang yang Rasulullah SAW lakukan ketika Rasulullah perang, lalu permaisuri raja yang terbunuh dinikahi oleh Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya bahasa profesi itu kena. Apa efeknya? Rasulullah SAW bisa menjadikan suku atau kabilah
dari wanita tersebut terlindungi, terhormat. Kemudian perhatian hartanya juga. Kemudian perhatikan bahwa perempuan ini cacat atau tidak. Jangan sampai ada yang bilang gini, pokoknya saya mau menikah, walau dia cacat, saya akan tetap menikahi dia. Iya, hari ini kamu tahan, besok kamu gak tahan. Hari ini kuat, besok gak kuat. Nah, maka yang seperti ini harus diperhatikan juga. Itulah yang Rasul rangkum dengan bahasa, nikahi olehmu wanita yang cantik, keturunannya baik, kaya, dan memiliki akhlak yang baik. Nah, ini tadi yang mau kita sampaikan di akhir. Pendapat kebanyakan para ahli jumhur, walau aspek kesalehan dan akhlak menjadi tolak ukur kesetaraan yang sangat tinggi, para ulama juga sepakat agar pasangan calon suami dan istri memperhatikan aspek-aspek berikut tadi. Begitu ya Pak? Begitu Pak? Yang lain silakan Bapak Ibu. Yang bertanya lagi. Ya, mungkin ada yang sedang memilih-milih calon untuk anaknya, untuk cucunya, ya, atau untuk dirinya sendiri. Allah bisawab. Kita dengar dulu azan sebentar. Kita 2 menit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup bahwa kapan bahasa atau kafaah kesetaraan ini dipertimbangkan? Kapan seorang boleh mempertimbangkan kafaah atau kesetaraan pasangannya? Dan mohon maaf, ini bukan hanya sekedar dari laki-laki ke perempuan ya. Dari perempuan ke laki-laki juga boleh. Agar tidak terjadi diskriminasi. Kapan kesetaraan dipertimbangkan? Sebelum terjadinya pernikahan. Sebelum terjadi pernikahan silahkan dipertimbangkan, cocok enggak ya orang seperti ini mendampingi hidupku? Cocok enggak ya saya S3, suami saya tamatan S1, yang akhirnya perawan tamatan S3 susah cari suami. Kenapa? Enggak ada yang sepadan. Akhirnya sepadan siapa? Yang udah menikah akhirnya sepadan. Cocok enggak ya saya menikah dengan orang yang kehidupannya belum jelas? Pertimbangkan. Karena kalau sudah menikah, sudah terjadi akad, maka tidak ada lagi pertimbangan. Makanya ada bahasa begini Bapak Ibu. Sebelum menikah namanya khiyar. Sebelum menikah namanya pilihan. Ya, pilih, pertimbangkan. Karena setelah jatuh akad namanya takdir. Ya Pak ya? Setelah jatuh akad saya terima nikahnya, takdir itu namanya. Sebelum talak
namanya khiyar, pilihan. Saya talak enggak ya? Saya ceraikan enggak ya? Setelah jatuh talak namanya takdir. Maka tentukan takdirmu, baik atau buruk. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini selesai pembahasan kita tentang pertimbangan kesetaraan dalam pernikahan. Insya Allah kita akan masuk pada hak-hak suami istri pada pekan depan. Semoga ini bisa memperbaiki dan mengobati bagian-bagian terpenting dalam rumah tangga kita. Demikian, mari kita sempurnakan dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.